Akan tetapi ya akhi, terkadang seseorang marahnya terpuji, tapi caranya tidak terpuji. Sebagaimana dilakukan Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa kata Rasulullah, dahulu ada dua orang laki-laki yang saling berteman. Kemudian, ya, yang satu soleh dan yang satu suka berbuat maksiat. Suatu hari orang yang soleh itu mendapatkan temannya sedang berbuat maksiat. Ya, lalu kemudian si orang soleh ini pun memberikan nasihat kepada temannya tersebut. Kemudian, ya, keesokan harinya ia kembali mendapatkan temannya berbuat maksiat. Kemudian si teman ini kembali menasihati lagi. Di kesempatan yang lainnya, ya, orang yang saleh ini kembali mendapatkan temannya berbuat maksiat. Maka ia marah. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka. Apa kata dia? Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Mendengar itu maka Allah pun murka dan berfirman, Man dalladhi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan. Siapakah orang yang berani bersumpah atas namaku itu bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan? Ya, lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, Ishhadu anni qad ghafartu lahu wa ahbabtu amala fulan. Saksikan wahai para malaikatku, aku telah membatalkan amalan orang soleh itu dan dia mengampuni dosa si fulan. Ini ya bisa jadi marah itu karena Allah, tapi karena caranya yang tidak benar, yang akibatnya orang yang dinasihati ini ya semakin jauh dari kebenaran. Ya, karena orang ini mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Kata-kata ini tentu Bapak sekalian ya akan memberikan kepada orang yang diucapkan seperti itu apa? Ya, otomatis dia akan merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan berkata, ya kalau Allah tidak akan mengampuni dosa saya, ya udah. Ya, sekalian saja saya berbuat maksiat. Karena Allah tidak mengampuni dosa saya lagi. Ini jelas perkara yang sangat tercela sekali ya bagi Islam azanillah wa iyyakum. Seperti halnya kemarahan kita barangkali misalnya ya kita dihina sama orang karena jenggot kita, karena sunnah kita dan yang lainnya. Seringkali ya kita dihina, dicaci, kemudian kita marah. Ketika marah itu mungkin hati kita, ya di sinilah memang pintunya setan. Setan masuk ke dalam pintu ini dan berkata, mungkin setan akan menghiasi, kamu kan marahnya marah karena Allah. Karena kamu kan marahnya malah dalam keadaan membela kebenaran. Akhirnya dia marah. Ya, makanya kemarahan itu justru malah dipergunakan oleh orang-orang yang tidak suka, ya untuk semakin memojokkan sunnah. Makanya ya kalau Islam, ya kadang kita marah. Ada seakan-akan marah itu karena Allah, tapi sebetulnya marah itu bukan karena Allah, tapi marah itu karena sebatas intisar linnas kata para ulama, ya sebatas untuk membela dirinya saja. Makanya kalau misalnya kita diejek, ya kamu jenggotnya kayak kambing, marah, ya itu sebetulnya walaupun memang tampaknya karena Allah, tapi sebetulnya itu marahnya karena dirinya diejek, sehingga itu mempunyai makna intisar linnas, marah yang tercela, bisa asa seperti itu. Makanya ya kalau Islam kalau kita lihat Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah dituduh sebagai penyihir dan yang lainnya, tetap Rasulullah tidak marah dan bersabar yang menghadapi itu semua. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana mengobati kemarahan dan agar kita tidak mempunyai sifat marah? Karena sudah saya sebutkan tadi Bapak ya bahwa kemarahan perkara yang tidak menguntungkan kita. Yang pertama yaitu berdoa.
Karena Allah Azza wa Jalla huwal muwaffiq wal hadi ila siratal mustaqim. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan taufik, yang memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kita mohon kepada Allah agar ia dilindungi dari sifat pemarah. Yang kedua, mulazamatu dzikrillah. Senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, kenapa? Karena zikir itu memberikan ketenangan di hati. Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir, ya hati itu akan menjadi tenang. Dengan zikir, hati itu menjadi tentram. Maka ikhwatul Islam seperti ini ya memberikan kemudahan dan kekuatan untuk kita ya tidak marah. Karena marah itu sebetulnya gejolak darah di dalam hati ya, dalam jantung kita. Tapi ketika kita berzikir dan suka berzikir kepada Allah, itu memberikan ketenangan, dan ketenangan itu yang sangat dibutuhkan ketika kita bisa meredam ya emosi dan emosi.